Maaf, ke sini dikit. Nah, mantap sekali. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Bakti Perkasa. Dan kali ini saya lagi ada di Manipa, lebih tepatnya di Tumalehu Barat. Kenapa saya ada di sini? Karena ada Festival Kapitan Yongker. Banyak cerita mengenai Kapitan Yongker dan juga peninggalan-peninggalannya di Pulau Manipa ini. Oleh karena itu, saya penasaran nih, ingin mendatangi tempat-tempat tersebut. Tapi sebelumnya, saya harus ketemu dulu sama Pak Bib sebagai narasumber. Kalau gitu, kita langsung ketemu sama Pak Bib. Let's go! Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bekti. Selamat datang di negeri Tumalehu Barat. Siap. Negerinya Kapitan Yongker. Wih, siap. Jadi Pak Bib ini sebenarnya nama aslinya itu Bapak Saleh ya? Saleh Waber. Pak Saleh Waber. Jadi sebagai narasumber nemenin Bakti di sini untuk keliling-keliling ke tempat peninggalan-peninggalannya Kapitan Yongker. Pak Bakti akan diajak ke air Yongker. Air Yongker? Belonya Kapitan Yongker. Belonya Kapitan Yongker. Benteng Wendrow. Ya. Dan kubur jarinya Kapitan Yongker. Kuburan jarinya Kapitan Yongker. Nah, katanya kalau misalkan ada yang datang ke sini itu ada tarian penyambutannya ya? Oh ya, ada. Apa tarian namanya tarian Kabata. Tarian Kabata? Iya. Ini kayak gini nih. Rombongan datang dengan kapal. Masuk di Manipa. Masuk di Katampung negeri Tumalehu untuk bikin festival Kapitan Yongker. Katong sama-sama jaga baik-baik sampai dong pulang dengan selamat. Ini ada mau atraksi seni main langkah. Main langkah? Iya. Main langkah itu Dia sejenis silat. oh sejenis silat. Dia sejenis silat. Jadi ada penampilan dulu baru kita bisa Baru masuk kita bisa masuk ke sana. Wih, disambut dan juga ada penampilan. Iya. Cakep banget nih. Kita lihat dulu. Ibu-ibu kelompok sadar wisata sedang menjemput. Halo, selamat datang. Selamat datang. Izin mau masuk ikut ke air Yongker ya? Mari, Bapak. Disambut. Ramah sekali di sini. Terima kasih. Semuanya disambut. Terima Ada kasih. penyambutan, Iya. ada penampilannya juga. Iya. Waduh. Kita lihat penampilan berikut dulu. Ada Wih, tari ini. sawat. Oh, ada Kapitan tari Yongker. sawat. Ada tarian sawat. Siap.
Inilah mereka. Mantap. Air Yongker ini itu nggak pernah kering bahkan di musim kemarau sekalipun. Benar. Kok bisa? Iya. Ya. Karena waktu itu Kapten Yongker ingin mengambil air wudhu. Oke. Lalu pada saat itu di sini tidak ada air. Tapi beliau tancapkan tongkatnya ke tanah. Oke. Setelah dicabut, keluarlah mata air. Dan jadilah air. air Yongker ini Air Yongker. yang sampai sekarang Yang sampai nggak kering-kering. sekarang nggak kering-kering. Ada satu khasiat, ini air Yongker bisa bikin awet muda. Iya, memang seperti itu. Bang Bakti kalau mau coba silahkan. Itu namanya kalabasa, Pak. Apa? Kalabasa. Kalabasa. Iya. Kalabasa itu apa? Kalabasa itu buah Majapahit. Yang dinamakan buah Majapahit kayak gini? ini. Iya. Buah Majapahit. Iya. Tapi di sini namanya kalabasa. Kalabasa. Iya. Itu rasanya manis, asam, pahit. Itu nggak bisa dimakan kalau Nggak di bisa sini. dimakan? Nggak bisa. Tapi cangkangnya. Tapi digunakan untuk cangkang. Keren nih jadi topeng nih. Siapa tahu kan awet muda. Kita lihat. Pakai efek ya. Jadi Yang kita bermain sebenarnya saja, mau hei. ke Belo. Yang bermain. Belo itu pas Yang banget bermain. di bibir pantai. Tapi di sini lihat anak-anak main pakai Tempurung. apa? Tempurung kelapa. Pakai tempurung kelapa. Aku ikutan ya? Iya. Cobain dong. Gimana? Awalnya gimana mainnya? Dari sini. Oke, ngadep belakang dulu. Terus? Lihat ya. Lihat ya. Kok bisa ya? Coba. Malu bro. Terus kalau misalkan udah nyampe sini, begini. Habis itu? Baik. Takutnya seperti itu, Bang. Takutnya seperti itu. Jangan sampai jatuh. Kalau ini mainan laki-laki, namanya apa? Namanya apiong. Kalau ini kalau siapa yang kalah, Ya. dia yang putar baru ada yang pecah. Gitu, ada yang pecah, ada permainan. Yang pecah. Iya. Nanti pakai lempar pakai apiong. Kalau kalah taruh. Ah, seperti Wow. cara mainnya, Pak. Udah. Oh yoi, diadu. Diadu. Lu lihat. Lu lihat tuh. Bukan semata-mata hanya permainan, tapi ini mementingkan konsentrasi dan juga akurasi. Kalau begitu kita sekarang langsung lihat aja belonya. Mantap, let's go. Sekarang kita udah ada di lokasi yang namanya belo. Iya. Kalau boleh tahu belo itu apa sih? Baik. Belo itu adalah tiang yang ditancapkan di laut Oke. dan dipergunakan untuk sebagai pengganti jangkar agar perahu tidak hanyut di bawah arus dan gelombang. Iya.
istilahnya kayak tempat parkirnya Kayak tempat kapal lah. parkirnya kapal. Nah, kaitannya sama Kapitan Yongker apa? Karena itu belonya milik Kapitan Yongker. Beliau iya. tancapkan agar supaya perahunya bisa diikat di situ. Jadi istilahnya dulu tuh ini tempat parkirnya Kapitan Tempat parkirnya Yongki. Kapitan Yongker. Jadi dulu Kapitan Yongker itu parkir kapalnya di sini. Inilah yang disebut Benteng Wondro. Pak Bib, Ya. boleh cerita sedikit dong tentang Benteng Wondro? Boleh. Benteng ini dibangun oleh Belanda, VOC. Tapi sebelum ada benteng ini, dulu ada benteng juga di sini. Tetapi pada zaman itu orang Manipa belum bisa baca tulis, jadi Ya. tidak tahu apa namanya. Tapi karena pernah terjadi sebuah perang yang namanya Perang Lano. Oke. Perang Lano itu adalah perang yang terjadi antara orang Manipa dengan orang asing, yaitu orang Portugis. Lalu akibat dari perang itu, orang Portugis terusir keluar dari pulau ini. Lalu benteng ini dirobohkan. Oke. Tapi diam-diam karena Manipa punya hasil rempah-rempah, Ya. yaitu damar, makanya Belanda juga ikut masuk ke sini. Akhirnya semua tinggalkan benteng ini. Orang Manipa jangan macem-macem, bro. Orang Manipa. Pak Bib, mohon Oke, ampun. mari. Kalau macem-macem, Pak Bib, orang Manipa. Nanti bisa diusir saya. Jadi sebenarnya ini bagian Tumalehu Timur dan di depan itu Tumalehu Barat. Jadi semua orang di Tumalehu Timur ini itu orang Kristen dan di Barat itu semuanya orang Islam. Dan di sini menunjukkan besarnya toleransi masyarakat terhadap agama. Sedangkan di sini tuh ada 7 desa katanya. Dan ini Tumalehu Timur itu cuman satu-satunya desa yang agamanya Kristen dan sisanya Islam. Dan ini toleransinya gede banget. Ini keren banget sih. Udah mulai agak segar ya? Udah. Enggak dong. Ya kan ada angin sepoi-sepoi toh. Ini yang disebutkan yang makam disebut jari. Makam jari. Dulu itu ada kisah seorang nelayan Ya. yang mencari ikan di laut, Oke. yang menggunakan alat ini. Apa ini? Alat ini adalah alat perangkap ikan yang namanya loo. Nelayan itu pergi ke laut, Ya. tapi pada saat air surut. Oke. Tapi harus ada rumput laut. Harus ada rumput lautnya. Di sini namanya lalamu. Cara tangkapnya begini. Ketika ikan terperangkap, ikan itu diambil begini. Ternyata yang ditemukan hanya ini. Jari. Jari manis. Lalu jari ini dibuang sejauh mungkin. Dia menangkap ikan lagi. Dengan menggunakan cara yang sama. Dia meraba lagi dan mencari ikan itu. Setelah diambil, ternyata yang ditemukan masih jari yang sama. Dia lakukan sekali lagi. Dan yang ketiga, dia masih tetap menemukan jari yang sama. Dia menceritakan kisahnya ini kepada orang kampung. Ada yang berpendapat bahwa jangan-jangan itu jarinya Kapitan Yongker. Kenapa bisa seperti itu? Nah, Karena sebelum Kapitan Yongker meninggalkan pulau ini, beliau sempat berpesan bahwa ketika ada sesuatu yang terjadi secara janggal, berarti itu Beta Suseng ada. iya. Itu sebagai Oh. pertanda bahwa Beta Suseng ada. Mungkin ini jarinya Kapitan Yongker. Lalu jari itu dikuburkan sebagaimana layaknya di tempat ini.
Manipa luar biasa, keren banget. Datang disambut, terus ada atraksinya, tarian adatnya, permainan tradisional. Udah gitu pas tadi pulang diberikan salam perpisahan yang hangat dari tim marching band. Oke, karena kita udah jalan-jalan di sini, sekarang kita akan menuju ke Pulau Tuban. Kalau gitu, kita langsung aja. Let's go! And I'll be surfing on the wave. Malibu.